aku nggak ngerti nih soal matematika yang ini. Gimana kalau kita coba bareng-bareng biar bisa selesai lebih cepat gitu? Iya Ani, kita kan sama-sama teman, jadi harus saling bantu. Misalnya, Tony yang jago banget ngitung bisa bantu kita. Gampang kok, Barto. Nanti aku jelasin. Gimana kalau Eva yang bantu jelasin soal ini? Dia kan pintar bahasa Inggris. Aku sih siap bantuin. Lagian, belajar bareng itu kan seru banget. Jadi bisa saling sharing, kayak kita punya tim gitu. Nah, benar banget. Kita tuh harus selalu bantu satu sama lain. Itu adalah wujud dari kasih. Apalagi kita adalah sahabat, kayak Raja Daud dan Mephiboset. Mereka itu memberikan pelajaran kasih yang bagus loh untuk kita. Iya, mereka itu tulus dan tidak membedakan orang dalam hal kasih. Nah, berarti kita pun juga harus seperti itu. Setuju. Jadi, kalau ada masalah, kita bisa sama-sama cari jalan keluarnya. Begitu kan caranya bersahabat? Iya, kita harus selalu jadi teman yang bisa diandalkan. Sekarang ayo kita fokus belajar. Kita pasti bisa selesaiin tugas ini bareng-bareng. Shalom teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Pastinya baik dong. Tak terasa jumpa lagi kita di serial Jumat Ceria Pelayanan Anak GPIB Maranatha Surabaya dengan saya Ripka. Pada Jumat Ceria kali ini, saya akan berbagi cerita tentang Mephiboset dan Shimei. Teman-teman, kita tahu kan bagaimana sifat Raja Daud? Ya, betul, Raja Daud. Raja yang penuh kasih. Di episode 28 bulan Desember 2024 diceritakan bahwa Raja Daud menyatakan kasihnya kepada Yonatan, sahabatnya, yaitu dengan memperhatikan Mephiboset yang adalah anak Yonatan. Raja Daud memperlakukan Mephiboset sama dengan anak-anak raja lainnya. Padahal Mephiboset kakinya cacat, tapi Raja Daud tidak membedakannya, sehingga Mephiboset juga sangat mengasihi Raja Daud. Mephiboset mempunyai hamba bernama Ziba. Teman-teman, Ziba ini tidak baik. Dia ternyata memfitnah tuannya di hadapan Raja Daud. Saat itu Raja Daud harus meninggalkan Yerusalem karena ada pemberontakan dari anak kandungnya sendiri yang bernama Absalom. Nah, Ziba memanfaatkan kesempatan mengatakan kepada Raja Daud bahwa Mephiboset tidak ingin ikut Raja Daud karena Mephiboset mau tetap di Yerusalem karena orang Israel akan menjadikannya raja. Saat itu Raja Daud langsung memerintahkan Ziba untuk mengelola tanah milik Mephiboset dan keluarganya. Namun akhirnya ketika kembali ke Yerusalem, Raja Daud bertemu dengan Mephiboset. Bahkan Mephiboset yang datang pada Raja Daud. Setelah berbincang, Raja Daud mengetahui cerita sebenarnya bahwa Ziba mengarang cerita dan menjelekkan Mephiboset, sehingga Ziba bisa mendapatkan tanah milik Mephiboset. Mephiboset tidak mempermasalahkan tanah itu. Bagi Mephiboset, yang penting Raja Daud kembali ke Yerusalem dengan selamat. Inilah bukti kasih Mephiboset pada Raja Daud. Tapi teman-teman, tidak semua suka Raja Daud. Ada seorang pria bernama Shimei yang sangat marah kepada Raja Daud. Ketika Raja Daud melewati jalan, Shimei mulai melemparkan batu dan mengutuknya. Meskipun Shimei bersikap kasar, tapi Raja Daud tidak marah, malah berkata kepada orang-orang yang mengikutinya, "Biarkan dia, mungkin Tuhan mengizinkannya untuk berbicara seperti itu." Raja Daud memilih untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Dia menunjukkan kasih dan pengertian, bahkan kepada orang yang tidak menyukainya. Ini adalah contoh yang baik bagi kita semua, bahwa kita harus tetap menunjukkan kasih meskipun orang lain berbuat jahat kepada kita. Teman-teman, dari kisah Mephiboset dan Shimei ada beberapa hal yang dapat kita pelajari loh, yakni kita belajar bahwa kasih itu sangat penting.
Kasih bukan hanya tentang bagaimana kita memperlakukan orang yang kita sukai, tetapi juga tentang bagaimana kita bersikap kepada orang yang tidak menyukai kita. Mephibosheth menunjukkan kasihnya kepada Raja Daud dengan tulus meski harus kehilangan tanahnya. Dan Raja Daud menunjukkan kasihnya kepada Shimei dengan tidak membalas kebenciannya. Ingat, mari kita belajar untuk selalu menunjukkan kasih kepada semua orang, baik kepada teman maupun kepada orang yang tidak menyukai kita. Karena kasih adalah hal yang membuat dunia menjadi tempat yang penuh kedamaian. Sekian cerita Jumat Ceria kali ini, masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Jadi, ikuti terus ya, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, saatnya kita simak pengetahuan episode kali ini. Siap-siap. Yang pertama, yaitu Mephibosheth. Iya betul, dia adalah anak Yonatan dan cucu Raja Saul. Nah, Mephibosheth dalam bahasa Ibrani arti namanya adalah ucapan Baal atau suara Baal. Oh iya, ada 2 kemalangan dari Mephibosheth. Yang pertama, di usia 5 tahun dia jatuh sehingga kakinya timpang. Dan yang kedua, dia dihina, dijelek-jelekan atau difitnah oleh pelayannya sendiri yang bernama Ziba. Namun adik-adik, Mephibosheth baik loh, dia tidak membalas yang dilakukan oleh Ziba. Nah, ini contoh yang baik ya. Kemudian yang kedua, Shimei. Dia anak Gera, suku Benyamin, dan ternyata merupakan kerabat dari Raja Saul. Shimei mempunyai arti dalam bahasa Ibrani, Allah adalah kemasyuran. Wah, bagus ya arti namanya. Namun sayang adik-adik, sikap Shimei yang dilakukan kepada Raja Daud yaitu mengutuki Raja Daud. Ya, sikapnya tidak baik. Ini jangan dicontoh ya. Yang ketiga, ada sebuah tempat yang disebutkan. Shimei berasal dari Bahurim. Nah, Bahurim merupakan sebuah desa yang terletak di timur Yerusalem, pada jalan menuju lembah Yordan, dekat Bukit Zaitun. 3 hal itu pengetahuan kali ini. Masih ada lagi dan masih banyak lagi pengetahuan lainnya. Tetap ikuti Jumat Ceria. Sampai ketemu di 2 minggu depan. Dadah. Wah, akhirnya selesai juga. Kalian keren banget. Bisa bantu aku banget hari ini. Terima kasih ya teman-teman. Iya, kita emang tim yang solid kan? Yang selalu dipenuhi kasih persahabatan. Betul, persahabatan itu nggak cuma soal seru-seruan, tapi juga saling mendukung saat butuh. Iya, kita buktikan kok kalau belajar bareng itu lebih asyik dan bisa selesai lebih cepat. Semoga aja ke depannya kita terus seperti ini ya teman-teman. Selalu ada buat satu sama lain. Nah, setuju banget. Kita emang sahabat sejati yang punya kasih tulus. Kayak Mephibosheth dan Raja Daud yang selalu mengasihi dalam keadaan apapun. Yuk, kita jaga persahabatan ini terus ya. Oke deh kalau gitu. Sampai ketemu lagi besok ya. Pasti seru lagi belajar bareng. Siap, sampai ketemu teman-teman. Sampai ketemu semuanya. Jumpa di hari